Publik itu cuma jadi korban, cuma dijual aja. Makanya bodoh banget orang mau ikut demo dari daerah ke Jakarta, mendemo anti pemerintah gitu. Ya dijual itu. Dan jualnya pakai apa? Pakai ayat, pakai istilah nahi mungkar, pakai membela kebenaran. Itu di tingkat publik, di tingkat umat itu nggak dapat apa-apa, dapat capek, dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantaran, sahabat sebangsa dan setanah air dimana saja Anda berada. Menjelang aksi reuni 212 yang kurang lebih satu minggu lagi, yang rencananya diagendakan pada tanggal 2 Desember 2022, itu kemudian makin menyita perhatian para tokoh agama. Kali ini salah seorang gus, pimpinan pondok pesantren, seorang kiai, kemudian angkat bicara dan menunjukkan bagaimana sikap tegasnya terhadap rencana aksi PA 212, bahwa aksi ini sebenarnya adalah aksi yang sangat bermuatan politis dan dia mengurai bahwa ini sangat berbahaya bagi eksistensi dan masa depan kebangsaan kita di Indonesia. Aksi PA 212 yang memang ini dimotori oleh FPI, Front Persaudaraan Islam, kemudian PA 212 memang beberapa dekade terakhir ini begitu gencar melakukan aksi-aksi jalanan yang ini kemudian membuat tuntutan-tuntutan yang menurut kita juga ini sangat tidak rasional, karena dalam berbagai tuntutannya itu selalu meminta Pak Jokowi agar mundurkan Pak Jokowi. Inilah tuntutan vital dari mereka, tuntutan utama mereka. Tetapi toh pada akhirnya juga bahwa ini tidak pernah direspon secara serius oleh pihak istana, karena memang dianggap bahwa tuntutan ini ngaur. Nah, kita akan coba menyimak seperti apa penyampaian daripada Gus Fuad Pleret ini terkait dengan rencana aksi reuni 212 ini. Lagi rame nih si Ustadz Bahtiar Nasir ngomong kalau demo berkali-kali terus menerus rutin itu berarti orang hidup dari situ. Saya kan udah bilang itu namanya perusahaan demo. Dan ada emak-emak dari Lampung yang memprotes, demi Allah saya tidak dibayar. Jadi gini loh maksudnya itu. Di Jakarta itu kan mau kencing aja kan bayar kan, gitu ya. Di Jakarta itu nggak ada yang gratis. Terus peserta demo itu memang nggak dibayar, dibodohin aja, dijual gitu loh. Yang dibayar siapa? Ya pentolan-pentolannya itu. Bayarannya gimana? Jangan dibayangkan kayak kita beli kerupuk bayarnya nggak kayak begitu. Itu ada dealing-dealing tertentu, kesepakatan tertentu yang tidak diketahui oleh publik. Lah publik itu cuma jadi korban, cuma dijual aja. Makanya bodoh banget orang mau ikut demo dari daerah ke Jakarta, mendemo anti pemerintah gitu. Ya dijual itu. Dan jualnya pakai apa? Pakai ayat, pakai istilah nahi mungkar, pakai membela kebenaran. Itu di tingkat publik, di tingkat umat itu nggak dapat apa-apa, dapat capek, dapat ngeluarin duit gitu. Sementara pentolan-pentolan demonya itu yang ngatur itu. Dari mana mereka bisa hidup dengan sejahtera? Ada mobil komando, ada segala macam. Dari mana biayanya kalau nggak ada yang biayai? Pakai akal dong. Tapi sekali lagi cara pembayarannya itu enggak seperti beli kerupuk, enggak. Apalagi itu demo-demo yang menyangkut politik yang anti pemerintah, jelas tuh nggak usah mengelak kayak apapun. Biayanya dari mana itu semua, dan pentolan-pentolannya itu kerjanya apa kok bisa hidup sejahtera, mobilnya bagus, ininya bagus, rakyatnya aja. Makanya saya menentang itu, karena demo itu menjual umat, menjual ayat. Atas nama agama, rakyat digerakkan, umat Rasulullah digerakkan untuk datang membiayai dirinya sendiri, dikibulin dengan segala macam itu. Nah, nanti yang panen itu pentolan-pentolannya itu. Kalau
Kalau menyangkut 212 kan Bahtiar Nasir itu kan termasuk tokoh sentral kan di situ. Bahkan bisa dibilang itu kalau nggak ada Bahtiar Nasir mungkin 212 yang pertama itu nggak akan seramai itu gitu. Nah sekarang kok di reuni macam-macam ya karena ini menjelang pilpres gitu loh. Jadi itu ada dealing-dealing politik yang memang tidak mudah dibuktikan, tapi kalau memang misalnya polisi mau membuktikan ya sebenarnya mampu lah, atau KPK itu bekerja sama dengan PPATK dan lain-lain itu. Jadi pakai nalar aja lah. Yang misalnya itu demo seharian, nasi bungkusnya siapa yang nyediain? Kalau dibilang umat yang mana? Nah itu. Transportasi siapa yang biayain? Sound system siapa yang biayain? Kadang-kadang pakai tenda, pakai panggung, siapa yang biayain? Kan mesti ada toh. Mesti ada. Jadi ya silahkan aja kalau mau dibohongi, datang rame-rame, kalau ada demo macam-macam datang aja gitu supaya menjadi bungul, menjadi budak. Kalau saya kan memimpin guru sekumpul, guru sekumpul bilang nggak boleh demo itu, pokoknya nggak boleh titik gitu. Oh ya ada yang WA, wah jual-jual guru sekumpul, ya saya memimpin nih, saya memimpin guru sekumpul ya saya pakai semua tindakan saya ya sebisa mungkin itu saya refleksikan ke guru sekumpul kan gitu. Ya yang ngomong jual-jual guru sekumpul itulah yang sebenarnya, yang nuduh itu yang sebenarnya suka jualan guru sekumpul gitu. Saya nggak pernah jualan guru sekumpul. Resiko saya ngomong guru sekumpul aja banyak yang musuhin gitu. Ya gitu ya. Kalau nggak mau demo ya ngevlog-ngevlog kayak gini itu enggak. Ini pun masih dituduh toh. Oh, buzzer RP, buzzer berapa juta kali saya bilang itu. Buktikan kalau saya menerima uang dari pemerintah atas kegiatan-kegiatan saya seperti ini. Enggak ada. Nah untuk bilang mindali kalau saya dibayar untuk urusan-urusan seperti ini. Ini adalah urusan saya sebagai pertanggungjawaban saya sebagai seorang kiai, menjaga umat gitu aja. Tapi kalau umat nggak mau dijaga, maunya dibohongin, dikibulin ya oleh serigala berbulu kelinci, ya silakan aja. Ya, apa yang disampaikan oleh Gus Pot Pleret ini sangat jelas ya dan sangat tegas. Ya bagaimana bahwa aksi-aksi ini sebenarnya itu ya adalah aksi-aksi yang memang ya dicurigai ini menjadi sumber ya penghasilan ya. Dan itu hal yang tentu bisa saja terjadi. Bagaimana tidak ya jumlah massa sebesar itu tentu butuh dana untuk kemudian memobilisasi. Dan hal yang biasa saja saya kira sebuah gerakan-gerakan sosial yang kemudian membutuhkan biaya-biaya besar, apalagi ini ibu kota Jakarta. Di Jakarta itu tidak ada yang gratis ya. Kita tentu bisa melihat dan menyaksikan bagaimana suasana ya kehidupan di Jakarta sebagai ibu kota negara. Dan ini sebenarnya sebuah ya kritikan pedas ya dari Gus Pot Pleret ini kepada para pentolan-pentolan ya PA212 ini. Karena memang ya situasinya bisa dibayangkan bagaimana jamaah mereka ya, bagaimana mengurusi urusan keluarga. Jika kemudian terlalu keseringan demo, kalau 1, 2, 3 kali mungkin iyalah, tapi kalau misalnya keseringan demo, persiapnya itu kan butuh waktu ya, dan masa itu terus yang harus dilakukan. Lalu bagaimana dengan kegiatan lain, aktivitas lain ya? Apakah mereka ini tidak punya pekerjaan atau seperti apa? Karena jika kita melihat bahwa ya untuk 1 kali demo itu kan ya butuh persiapan lama dan itu sangat menyita waktu. Ya. Sehingga apa yang disampaikan oleh Gus Pot Pleret ini menurut kita semua memang penting dilihat secara lebih kritis ya, harus dianalisa. Dan ini seharusnya pentolan PA212 itu bisa ya menjadikan ini sebagai ajang refleksi ya. Dan kepada jamaah mereka ya Anda juga harus pandai-pandai, jangan sampai memang Anda ini ya itu dimanfaatkan sebagaimana kata Ustadz Bahtiar Nasir ya beberapa hari yang lalu, bahwa hati-hati loh khususnya emak-emak ini yang kadang ya terlalu bersemangat ya gampang meledak-ledak. Awas jangan sampai Anda dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang menarik keuntungan dari setiap gerakan-gerakan ini. Yang itu bisa saja terjadi karena sekali lagi bahwa tidak mungkin sebuah gerakan itu jika tidak disokong oleh sebuah pendanaan dan biaya. Apakah kemudian massa itu kemudian mengetahui atau tidak? Ya, saya kira ini memang hal yang sulit untuk kemudian
dibuktikan ya, tetapi logika umum kita mengatakan bahwa tidak mungkin tidak ada dana ya, menggunakan fasilitas seperti mobil komando, mobilisasi ya kan, ya bagaimana untuk makan minum dan sebagainya dengan jumlah besar begitu ya, pastilah ya kalau begitu dikatakan ini dari umat, ya umat yang mana ya, dan siapa di antara umat itu yang dimaksud yang menjadi sumber pendanaan ini. Sehingga ya penting bagi kita untuk selalu merefleksi dan melihat. Introspeksi itu penting supaya kita bisa menemukan ya titik-titik di mana kita harus mencari ya solusi terbaik untuk bangsa ini. Jangan kita mencari sesuatu yang kemudian hanya akan menciptakan polarisasi ya dan perbedaan yang tajam antar sesama anak bangsa. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.